Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ahmadu rabbillah khairu malikin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Mari kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita mempelajari Al-Quran, firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa tahu kalau kita kenal Allah Subhanahu wa ta'ala, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita dapat petunjuk dan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia dan di akhirat. Dalam surah Al-Baqarah 163, wa ilahukum ilahun wahidun. Tuhan kalian semua adalah Tuhan yang satu. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan yang satu. La ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan selainnya. Tidak ada Tuhan selain Dia. Tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. La ma'budu bihaqqi mawjudin illa huwa. Tak ada sipatot yang sampai kalaban hak dalam badana angi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang patut disembah dengan secara hak di dalam keberadaannya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang patut disembah. Dalam surah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala yang patut dipuji. Allah Subhanahu wa ta'ala yang patut disanjung. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan lautan, menundukkan lautan supaya kalian semua bisa memakan daging ikan yang segar dari lautan itu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan dari langit. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala menumbuhkan berbagai macam tanaman di bumi, dan berbagai macam buah-buahan yang berbeda buahnya dan rasanya, supaya kalian bisa memakan dari buah-buahan itu. Allah Subhanahu wa ta'ala yang patut dipuji. Dan apabila ada golongan manusia bisa membuat pesawat seperti Amerika, Jepang, Eropa, dan negara-negara lain di muka bumi ini, bisa membuat pesawat, bisa membuat kapal, bisa membuat kendaraan, bermacam-macam alat kendaraan mereka buat. Allah Subhanahu wa ta'ala lebih pandai, lebih pintar, lebih hebat dibandingkan mereka. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan mereka. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan manusia di muka bumi ini. Jadi Allah lah yang patut dipuji. Rabbil alamin. Apa arti Rabbil alamin? Rabbil alamin, lafal ar-Rabbil alamin, Tuhannya seluruh alam. Singaratonin otaba pangeran naskapin alam. Tuhannya seluruh alam. Apa arti lafal ar-Rabbi? Lafal ar-Rabbi berarti as-sayyidi wal maliki. Apa arti sayyidi? Sayyidi pemimpin, kepala, ketua. Al-maliki penguasa atau raja. Ay maliki jamil khalqi minal insi wal jinni wal malaikati wad dawab wa ghairuhum wa kullun minha. Maliki jamil khalqi, Allah Subhanahu wa ta'ala adalah penguasa atau rajanya dari semua makhluk, maupun itu golongan manusia atau golongan jin atau golongan malaikat atau dari golongan hewan-hewan yang berjalan di muka bumi. Wa ghairuhum wa kullun minha. Lain dari semua itu, walaupun
dari semua itu. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Surah Al-Baqarah ayat 147. Al-haqqu min rabbika, kebenaran itu selalu datang dari Tuhanmu Muhammad. Kebenaran itu selalu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Fala takunanna minal mumtarin. Janganlah kalian semua menjadi orang-orang yang rugi. Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ardi. Apa kalian semua tidak tahu sesungguhnya penguasa di langit dan di bumi itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik kerajaan yang ada di langit dan kerajaan yang ada di bumi. Semua Allah lah yang memilikinya. Allah adalah pemiliknya. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyi wala nasir. Tidak ada yang bisa memberi pertolongan dan yang memberi perlindungan selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bagi kalian semua yang bisa memberi pertolongan dan memberi perlindungan kepada kalian semua kecuali Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Baqarah ayat 107. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardi. Dia Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik, lahu mulku, pemilik semua kerajaan di muka bumi. Dan dia yang berkuasa atas seluruh yang ada di muka bumi. Samawati wal ardi. Langit dan bumi. Walam yattakhid waladan, dan dia tidak menciptakan anak. Walam yakun lahu syarikun fil mulki, dan tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pemilik sekutu, tidak memiliki sekutu baginya di dalam kekuasaannya. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap menciptakan sesuatu semuanya ditentukan dengan ukuran-ukuran yang tepat, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walam yakun lahu syarikun fil mulki. Allah Subhanahu wa taala tidak ada sekutu dalam kekuasaannya. Surah yang ke-25, surah Al-Furqan, surah yang ke-25 ayat 2. Innal arda lillahi yarisuha may yasha'u min ibadihi. Surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 129. Innal arda lillahi yurisuha may yasha'u min ibadihi. Sesungguhnya bumi ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan dia akan mewarisi bumi ini kepada siapapun terhadap hamba-hambanya yang dia kehendaki. Jadi terserah Allah Subhanahu wa taala siapa yang akan menjadi pewaris di muka bumi ini. Siapa yang akan menjadi pemimpin di muka bumi itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang akan memilih. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa mulai matahari terbit sampai matahari terbenam. Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa di desa-desa ini. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa di desa-desa di muka bumi, di negeri-negeri di muka bumi, maka kita harus tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai orang Islam, menjalankan hukum-hukum Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, menjalankan hukum Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa, bukan dia yang berkuasa di desa ini, bukan manusia yang berkuasa di desa ini, bukan manusia yang berkuasa di negeri ini. Allah yang berkuasa atas segala yang ada di bumi ini. Allah yang berkuasa. Setelah kita kenal Allah Subhanahu wa taala dan kita harus kenal siapa sebetulnya
kita ini. Dan siapa sebetulnya manusia ini? Dan kita harus ingat sejarah dalam Al-Quran bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan Al-Quran, meninggalkan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala untuk umat Islam. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan cara-cara dalam Islam bagaimana kita hidup di muka bumi, dan semuanya cara-caranya ada di dalam Al-Quran. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Wa idh, di waktu Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada malaikat, usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Bersujudlah kalian semua kepada Adam alaihissalam, kepada Adam. Fasajadu illa iblis. Mereka para malaikat bersujud kecuali iblis. Di sini diartikan sujud bukan berarti sujud seperti sholat, menaruh muka atau kepala ke tanah dan membongkokkan badan. Bukan seperti itu, tapi penghormatan kepada Nabi Adam. Qala, cuma iblis yang tidak mau bersujud. Surah Al-Isra, surah yang ke-17 ayat 63, ayat 61 sampai 65. A'asjudu liman khalaqta tinan. Qala, a'asjudu liman khalaqta tinan. Iblis berkata, akankah aku bersujud Tuhanku kepada suatu makhluk yang makhluk itu kamu ciptakan dari tanah? Iblis tidak mau bersujud kepada Nabi Adam karena Nabi Adam diciptakan dari tanah. Qala, ara'aitaka hadzal ladzi karramta alayya. Iblis berkata, ara'aitaka hadzal ladzi karramta alayya. Terangkanlah kepadaku, atau akankah kamu menyaksikan Tuhanku ini Adam yang menurut kamu mulia atau lebih mulia dibandingkan aku? Kata iblis. Iblis menentang. Dan iblis meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan waktu yang sangat panjang. La in akhartani ila yaumil qiyamati la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila. La in akhartah, dan apabila seandainya kamu Tuhanku memberikan waktu kepadaku sampai hari kiamat, la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila, niscaya akan aku sesatkan semua atau seluruh keturunan Adam alaihissalam kecuali sedikit atau sebagian kecil. Dia berjanji kalau dia diberi waktu, dia akan menyesatkan seluruh keturunan Nabi Adam. Qala dhahab faman tabi'aka minkum fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura. Idhab, pergilah iblis. Faman tabi'aka minkum fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura. Siapa saja di antara mereka yang mengikuti kamu iblis, akan aku balas dengan neraka jahanam. Akan mereka balas dengan neraka jahanam. Jazaan maufura. Balasan yang cukup. Jadi kalau dari golongan manusia mengikuti iblis, oleh Allah Subhanahu wa taala dia akan dikasih balasan neraka jahanam. Wastafziz man istata'tah
minhum bisautika. Dan perdayakanlah siapa saja di antara mereka yang engkau sanggup memperdayakan mereka di antara mereka dengan suaramu, dengan sanggup memperdayakan dengan suaramu. Wa ajrib alaihim bi khailika wa rijlika. Kerahkanlah seluruh pasukanmu kepada mereka. Bi khailika, dengan pasukan yang berkuda. Allah Subhanahu wa taala menyuruh mengerahkan seluruh pasukan maupun itu pasukan yang berkuda. Kalau sekarang pasukan yang memakai pesawat, memakai mobil, memakai tank, memakai bom dan sebagainya. Warijilika, pasukan yang berjalan kaki. Wasyarikhum fil amwali wal auladi wa ithum. Wasyarikhum fil amwali wal auladi. Jadikanlah mereka sekutu-sekutumu dan anak-anak mereka di dalam harta mereka dan anak mereka. Jadikanlah mereka sekutumu. Wasyarikhum, jadikanlah mereka sekutu di dalam harta mereka dan anak mereka. Jadi ada sebagian manusia di muka bumi yang dijadikan sekutu iblis. Yang dijadikan sekutu iblis. Yang dijadikan tentara iblis. Yang dijadikan pasukan iblis. Jadikan iblis, ingat. Ada sebagian manusia yang dijadikan sekutu dan tentara iblis. Kadang manusia tidak merasa kalau dirinya sudah menjadi tentara iblis. Kalau dirinya sudah menjadi sekutu iblis. Kita sebagai anak menjadi anak yang disekutu iblis. Kadang tidak merasa. Wa'idhum, dan berjanjilah kamu kepada mereka. Dan diberi janji. Wa ma ya'iduhumus syaitanu illa gurura. Wa ma ya'iduhumus syaitanu illa gurura. Tidak ada janji setan itu kecuali janji tipuan belaka. Jadi janji setan itu adalah janji tipuan belaka. Setan juga memiliki janji. Jadi kalau kita berjanji kepada manusia, sebagai manusia berjanji, kalau kamu ikut aku, kalau kamu menjadi sekutuku, kalau kamu pilih aku akan berbuat begini, itu adalah janji. Sama seperti janji iblis, janji yang tidak akan ditepati, itu hanyalah janji belaka. Dan Allah Subhanahu wa taala menjawab lagi. Inna ibadi laisa laka alaihim sultanun. Inna ibadi, sesungguhnya hambaku. Sangku datang kebulat debun Allah. Hambaku. Bukan hamba harta, bukan hamba jabatan, bukan hamba pangkat, bukan hamba dunia, hamba Allah. Inna ibadi laisa laka alaihim sultanun. Laisa laka alaihim sultanun. Engkau tidak dapat berkuasa atas mereka. Engkau tidak akan bisa berkuasa atas mereka. Wa kafaa bi rabbika wakila. Cukuplah Tuhanmu sebagai penjaga. Engkau tidak akan berkuasa jika kita mengaku hamba Allah. Jika kita mengaku adalah makhluk Allah, hamba Allah yang patut menyembah Allah, maka kita tidak bisa dikuasai oleh iblis. Kita tidak bisa dipandu oleh iblis. Wa kafaa bi rabbika wakila. Cukuplah Allah sebagai penjaga. Maka Allah bi rabbika, cukuplah Tuhanmu sebagai penjaga. Maka Allah lah yang akan menjadi penjaga. Allah lah yang akan menjadi penjaga. Allah lah yang akan menjadi penjaga. Kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Adam alaihissalam dan Sayyidah Hawa, Adam dan Hawa, tinggal di surga. Dan Allah Subhanahu wa taala
menyuruh mereka tinggal di surga. Tapi mereka melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka disuruh atau diperintahkan dan dilarang jangan memakan buah khaldi. Dan mereka melanggar. Setelah mereka melanggar, Allah Subhanahu wa taala masih memberi kesempatan kepada mereka dan anak-anak cucu mereka. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Surah Al-Baqarah ayat 30. Wa idza qala rabbuka lil malaikati. Jadi Allah Subhanahu wa taala masih memberi kesempatan kepada Nabi Adam, tidak menghukumnya, tidak memasukkan ke neraka. Dia memberi kesempatan untuk bertobat di muka bumi. Wa idza qala rabbuka wa id qala rabbuka. Ya, dalam ilmu nahwu kalian bisa bertanya dan bisa belajar ilmu nahwu kepada ahli nahwu. Qala rabbuka lil malaikati. Wa id qala rabbuka lil malaikati. Di waktu Tuhanmu Muhammad berbicara kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan menjadikan manusia khalifah di muka bumi. Jadi manusia yang akan dijadikan khalifah, menjadikan pewaris di muka bumi, menjadi penguasa di muka bumi. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Malaikat menjawab, akankah kamu Tuhanku menjadikan di dalam bumi manusia sedangkan mereka berbuat kerusakan di muka bumi dan akan membanjirkan darah di muka bumi seperti pembunuhan, pembacokan. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Dan aku bertasbih memujimu dan menyucikanmu. Aku bertasbih dan memujimu, menyucikanmu. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih mengetahui dari apa yang engkau tidak ketahui. Bagaimana kita hidup di muka bumi? Dari waktu Nabi Adam diturunkan ke bumi, dia dijadikan khalifah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, bukan hamba iblis, bukan hamba setan, bukan hamba jabatan, bukan hamba pangkat, menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, kita akan dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu kalau kita terus menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, kita selalu menjadi pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau kita hidup beragama sebagai umat Islam, kita tidak memiliki khalifah yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal arda lillahi yarisuha may yasha'u min ibadi. Sesungguhnya bumi ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapapun dia berkehendak akan mewarisi bumi ini, kepada siapapun bumi ini akan diwarisi. Kepada siapapun, kepada hamba-hambanya. Innal arda lillahi yarisu may yasha. Jadi Allah lah yang akan memilih siapa yang harus memimpin kita. Jika tidak ada pemimpin, tidak ada manusia yang tunduk kepada Al-Quran, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana para sahabat tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala di kota Mekah dan di kota Madinah. Tidak ada khalifah seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tidak ada khalifah seperti mereka. Dan kita hidup di zaman sekarang, tidak ada khalifah yang betul-betul mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kepala, tidak ada ketua, tidak ada pemimpin yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Malah kita menjadi sengsara di muka bumi dengan kemiskinan,
yang bertaburan di mana-mana. Bagaimana kita hidup? Maka Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan dalam surah Al-Anfal, surah yang ke-8 ayat 33. Wa ma kana Allahu la yu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi siksaan. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksa mereka, tidak akan memberi hukuman manusia, wa anta fihim, selama kamu Muhammad berada di sisi mereka. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyiksa mereka, tidak akan menyiksa mereka selama mereka minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana Allahu la yu'adzibahum wa anta fihim. Jadi selama Nabi Muhammad berada di sisi mereka, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksa mereka. Bagaimana kita hidup? Kita harus menganggap Nabi Muhammad itu terus berada di sisi kita. Cara kita menganggap Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mempelajari Al-Quran dan sunnahnya, dan kita mengamalkan Al-Quran dan sunnahnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mencontohkan, sebagaimana Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu berada di kota Mekah. Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berfirman, waj'alu buyutakum kiblatan wa aqimus shalah wa basyiril mu'minin. Waj'alu buyutakum kiblatan wa aqimus sholata wa basyiril mu'minin. Surah Yunus, surah yang ke-10, 87. Waj'alu buyutakum, dan jadikanlah rumah-rumah kalian sebagai, waj'alu buyutakum kiblatan, waj'alu buyutakum kiblatan wa aqimus sholata wa basyiril mu'minin. Jadikanlah rumah-rumah kalian kiblatan, tempat ibadah, dan laksanakanlah solat, dan bahagiakanlah orang-orang yang beriman. Dan kita diberi contoh, kalau kita tidak memiliki khalifah seperti Sayyidina Umar, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintah kota Mekah dan Madinah, sebagaimana Sayyidina Umar, Abu Bakar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum memerintah kota Mekah dan Madinah, kita tidak memiliki seperti itu. Maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala lari, sebagaimana Nabi Musa dan Nabi Harun lari daripada rajanya, sebagaimana Nabi Ibrahim lari daripada rajanya, sebagaimana Ashabul Kahfi lari daripada rajanya, sebagaimana Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam di kota Mekah. Nabi Muhammad menjadi imam, dan Sayyidah Khadijah dan Sayyidina Ali menjadi makmum. Waj'alu buyutakum kiblatan wa aqimus shalah, dan jadikanlah rumah-rumah kalian tempat ibadah, dan laksanakanlah solat. Dan kita menjadikan rumah kita sebagaimana Musa alaihissalam tinggal di Mesir dan Nabi Harun, dia menjadikan rumah mereka tempat ibadah. Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun tinggal di Mesir, sebagaimana dari mereka menjadikan rumah mereka tempat ibadah, tempat solat. Wa basyiril mu'minin, dan bahagiakanlah orang-orang yang beriman. Sebagaimana Ashabul Kahfi lari dari rajanya. Jadi kita mencontoh Ashabul Kahfi. Bagaimana kita mencontoh Ashabul Kahfi? Kita lari dari mereka, kita tinggal di rumah kita tinggal di desa kita, sebagaimana Ashabul Kahfi tinggal di dalam gua. Kita menjadikan, seakan-akan kita menjadikan rumah kita gua, seakan-akan kita menjadikan desa kita gua. Kita tidak mengikuti golongan mana-mana pun. Kita tidak mengikuti golongan yang itu, kita tidak mengikuti golongan yang ini, kita tidak mengikuti golongan yang itu, sebagaimana Ashabul Kahfi diam.
kita tetap mengamalkan Al-Quran dan Sunnah sebagaimana para sahabat mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Jika kita tidak memiliki pemimpin itu, nahnu nakussu alaika naba'ahum bil haq, surah Al-Kahfi ayat 14. Nahnu nakussu alaika naba'ahum bil haq, aku bercerita kepadamu Muhammad, naba'ahum bil haq, cerita mereka Ashabul Kahfi dengan secara hak, dengan benar. Innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Sesungguhnya mereka fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Sesungguhnya mereka adalah pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wazidnahum hudan, dan aku tambahkan petunjuk kepada mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala menambahkan petunjuk kepada mereka. Warabatana ala qulubihim, dan aku meneguhkan kepada hati mereka, atas hati mereka. Allah Subhanahu wa taala meneguhkan hati mereka, hati Ashabul Kahfi. Idza qamu, di waktu mereka bangun, faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'u min dunihi ilahan laqad qulna idan syatata. Rabbuna, wahai Tuhanku, Rabbus samawati wal ardi, Tuhannya langit dan bumi. Lan nad'u min dunihi ilahan, aku tidak akan pernah menyeru, tidak akan pernah meminta selain Dia, selain Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Laqad qulna, aku terus akan menyeru kepada Dia. Aku akan terus berbicara seperti ini. Laqad qulna idan syatata. Jika aku tidak berbuat demikian, syatata, maka aku akan jauh dari benar, akan jauh dari kebenaran. Maka kita sebagai umat Islam, siapa tahu kita tidak mengikuti golongan yang manapun, golongan yang ini, golongan yang itu, golongan manusia yang berbentuk ini, yang berbentuk itu. Kita diam di desa kita, sebagaimana Rasulullah SAW diam di kota Mekah dan di kota Madinah. Siapa tahu Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan khalifah, akan menurunkan pemimpin yang adil, akan menurunkan pemimpin yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengirim Nabi Musa kepada kaum Bani Israel, mengirim Dzulqarnain kepada kaum di dunia ini, mengirim Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengirim Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan mengirim Sunan Kalijaga ke tanah Nusantara ini. Siapa tahu kalau kita berdiam di situ dan terus mengamalkannya, dan kita menunggu sampai Allah Subhanahu wa taala mengirim sebuah manusia, mengirim manusia atau khalifah, mengirim pemimpin yang betul-betul untuk kita. Innal arda lillahi yarisuha may yasha'u min ibadih. Innal arda lillah, sesungguhnya bumi ini milik Allah. Yurisuha may yasha'u min ibadih, Dia akan mewarisi kepada siapapun, kepada hamba-hambanya yang Dia kehendaki. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, wa kafa bi rabbika wakila, cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang menjadi penjaga dan pelindung kepada kita. Kita tinggal menunggu dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala.